Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri. Di sini saya akan menceritakan tentang kasus. Sejak WHO mengumumkan status pandemi COVID-19 global pada tahun 2020 lalu, seluruh pola tata kehidupan manusia di dunia terasa berubah, memaksa masyarakat bergeser ke era digitalisasi, menyesuaikan diri dengan era new normal. Namun situasi ini telah digunakan oleh oknum pelapak menggeruk keuntungan dengan modus sehingga menimbulkan kasus pembelian barang yang tidak sesuai merugikan konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen menerima pengaduan masyarakat Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Januari 2020 sampai dengan Mei 2020 menerima 70 kasus pengaduan kerugian bertransaksi. Sistem bertransaksi ini belum dilindungi oleh hukum, memiliki kelemahan karena pelaku kejahatan bisa saja menyusupi. Kementerian Perdagangan RI telah memblokir 321 akun pelapak online sejak 2018. Juga telah menerima pengaduan sejumlah 127 laporan saksi hanya akunnya diblokir. Kegiatan berbisnis seperti itu telah menimbulkan persoalan hukum karena fakta menunjukkan belum diikuti dengan perlindungan hukum dalam sistem keamanan bertransaksi yang mengakibatkan kerugian konsumen. Begitu juga dengan kebijakan hukum dalam penanggulangan pandemi ini melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan Undang-Undang Karantina Kesehatan bagaikan pedang bermata dua. Begitu juga dengan kebijakan hukum dalam penanggulangan pandemi ini melalui pelaksanaan vaksin COVID-19 sesuai dengan undang-undang di karantina kesehatan bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesehatan, kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga menjadi masalah bagi perlindungan konsumen karena disinyalir dapat menjadi perubahan melawan hukum. Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undang tentang kekarantinaan kesehatan dengan perlindungan hukum konsumen yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 2019 tentang pembentukan peraturan undang-undang dalam pemberantasan pandemi COVID-19 serta upaya hukum apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus COVID-19 melalui vaksinasi. Nah, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan kesehatan dengan perlindungan hukum konsumen yang dikaitkan dengan ekstensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junko dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan pandemi COVID-19 ini. Kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 di pengerai ini tentunya membawa dinamika baru dalam pelanggaran perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, yang mana Rizal E. Halim selaku Ketua BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan situasi yang tidak dapat diprediksi kapan akan selesai atau kapan akan habis pandemi COVID-19 ini. Maka keluarlah kebijakan perlindungan konsumen pada tahun 2020 sampai tahun 2023 yang hanya memfokuskan pada isu-isu fundamental yang terjadi, di mana sinkronisasi dan kebijakan konsumen inilah yang kadangkala menjadi persoalan dalam menjalankan suatu kebijakan. Nah, upaya dalam sinkronisasi dan harmonisasi pada pandemi COVID-19 ini yaitu dengan melakukan pemberian vaksinasi COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang akan diberikan perdana ke Indonesia dan akan diberikan secara merata ke setiap daerah. Vaksin Sinovac ini diberikan izin oleh BPOM dalam keadaan darurat atau Emergency Use
Authorization atau EUA. Vaksinasi ini ditargetkan oleh pemerintah sebanyak 181,5 juta sasaran dalam kurun waktu 15 bulan yang sudah terhitung mulai dari Januari pada tahun 2021 ini. Terkait dengan vaksinasi COVID, mulai dilaksanakan perdana. BPOM mengeluarkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA. Pertama kali untuk vaksin COVID-19 produknya Sinovac. Pemerintah menargetkan 181,5 juta sasaran divaksinasi dengan waktu pelaksanaan 15 bulan terhitung sejak Januari 2021 sampai Maret 2002. Data yang akurat sangat paling untuk mengatasi pandemi vaksinasi COVID. Menjadi landasan penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Periode pertama yaitu Januari sampai April 2021 dan periode kedua April 2021 sampai Maret 2002 atau 15 bulan. Sebagai masyarakat Indonesia tengah menanti program vaksinasi demi membentuk sistem kekebalan atau imun sehingga bisa melawan virus penyebab COVID-19 kalau sampai sesuatu saat menular. Namun, tidak sedikit pula suara penolakan program vaksinasi yang datang dari berbagai kalangan, seperti penolakan yang dilakukan oleh fraksi DPI DPR, Ripka, yang juga seorang dokter itu menegaskan dirinya menolak vaksinasi COVID-19. Salah satu alasan penolakannya karena Bio Farma belum menyampaikan hasil uji klinis ketiga vaksin COVID-19. Menurut epidemiologi di Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, 40 persoalan penolakan seperti tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah, menjadi sebuah bahan pemikiran dan pertimbangan bagi sebagian masyarakat. Jadi, ini tantangan dan pekerjaan rumah besar pemerintah untuk melakukan strategi komunitas resiko yang efektif dan tepat. Strategi komunikasi risiko yang tepat bisa dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama, pemerintah harus sampai sisi manfaat dan risiko dari vaksin yang dipilih saat ini, secara transparan, apa adanya, dan berbasis sains, sehingga kepercayaan masyarakat akan terbangun dengan menerima informasi yang telah disampaikan. Yang kedua, pemerintah harus menelusuri penyebab dan penolakan vaksinasi yang tersebar di masyarakat, mengingat hingga saat ini bahwa komunikasi yang dibangun pemerintah belum efektif, terutama untuk melawan isu, hoaks, dan rumor yang timbul di masyarakat. Ini akan menjadi bahan evaluasi besar, karena hal ini yang serius adanya penolakan secara terang-terangan, merupakan tantangan pelaksanaan vaksinasi. Selain itu, pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik dengan cara menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pandemi. Mulai dari mengurangi angka kasus aktif, kematian, hingga menekankan angka tes positif rate atau TPR di bawah 5%. Sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Semakin pandemi tidak terkendali, semakin menurun juga trust publik kepada pemerintah dalam mengendalikan pandemi. Vaksinasi sangat penting untuk memutus mata rantai penyebaran corona dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Profesor Edward O.S. Hiarich, Wakil Menteri Hukum dan HAM, menjelaskan bahwa orang yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi hukum penjara dan denda hingga ratusan juta. Dengan mengacu pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang berbunyi seperti berikut. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Namun ternyata bila ditilik dari sudut pandang kebijakan perundang-undangan lainnya, yaitu dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang selama ini dijadikan dasar untuk setiap program penanggulangan virus corona, tidak terdapat sanksi ataupun denda bagi yang menolak vaksin. Bahkan belum ada peraturan dan tingkat pusat yang mengatur sanksi pidana
bagi pihak yang menolak vaksinasi COVID-19. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang mengatur pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 juga tidak mencantumkan sanksi ataupun denda jika menolak vaksinasi. Oleh karenanya, bila ditinjau dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, di mana dalam pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi baik secara horizontal maupun vertikal, maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tampaknya penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut di atas tidak dilakukan secara cermat. Untuk itu, keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut perlu ditinjau ulang. Kemudian, upaya hukum untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberantasan virus COVID-19 melalui vaksinasi. Baru-baru ini, pemerintah menetapkan sistem pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa masyarakat kenal yaitu PSBB atau PPKM dalam rangka penyebaran virus corona. Untuk itu, Kapolri mengeluarkan telegram bagi jajarannya yang menyatakan menolak atau melawan petugas yang berwenang sebagaimana pada pasal 212 sampai pada pasal 218 KUHP dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana pada pasal 14 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyatakan barang siapa yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama 1 tahun atau dengan denda setingginya 1 juta. Pada pasal 14 ayat 2, bagi siapapun yang karena kealpaannya menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam hukuman kurungan 6 bulan atau denda setinggi 500.000. Kemudian ancaman pidana bagi mereka yang tidak mematuhi atau melanggar penyelenggaraan kesehatan seperti pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian hukum pidana bagi masyarakat maupun korporasi yang dengan sengaja menimbun bahan kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi corona. Sesuai dengan telegram nomor ST-499-HUK.7.1.2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo tertanggal 4 April 2020. Mereka yang memainkan harga atau menimbun bahan pokok disangkakan pada pasal 29 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta undang-undang lain yang terkait. Sementara itu, oknum yang menghambat jalur distribusi pangan dikenakan pasal 107 huruf F Undang-Undang Nomor 27 Tahun I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a